Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dalam beberapa hari ke depan, kehidupan Ye Chen akan sangat ketat. Ada beberapa jam dalam sehari ketika berpikir tentang jalan surgawi abadi, dan ada begitu banyak jam dalam sehari untuk berlatih alkimia, dan ada juga begitu banyak jam dalam sehari untuk berkultivasi. Di cabang ke-9, hidupnya cukup nyaman, jadi tidak perlu khawatir dengan perhitungan musuh. Malam itu, pil disempurnakan, Ye Chen mengambil pil itu, mengeluarkan kendi, dan datang ke jendela. Melalui jendela rahasia, Ye Chen melihat gambar yang hangat lagi. Ling Xiao dan Xiao Xiang duduk berdampingan di tangga batu, menatap bintang di langit. Ling Xiao masih tidak mengatakan apa-apa, adapun Xiao Xiang meskipun penampilannya acuh tak acuh, dia terkadang melirik pemuda di sampingnya, dan sedikit senyum muncul dari sudut mulutnya. Semoga para pecinta dunia menjadi tanggungan. Melihat keduanya, Ye Chen tersenyum. Malam itu gelap dan angin suram. Sekte Heng Yue di puncak giok terdiam. Tiba-tiba, angin dingin datang, dan seorang pria berbaju hitam muncul di hutan bambu kecil, dan itu terlihat samar-samar, di bawah sinar bulan yang redup, ada kilatan cahaya di matanya, dan betapa sengitnya senyum di mulutnya. Lihatlah lebih dekat, bukankah ini Yin Ziping? Ye Chen, muridmu memang sangat imut. Yin Ziping tersenyum tipis, dan kemudian memasuki pintu kamar si Yan seperti hantu. Kemudian, dia keluar seperti hantu, masih membawa wajah yang kejam. Di aula cabang, Chu Xuan berkata, Ye Chen, pertunjukannya telah dimulai, apakah kamu siap? Ye Chen menghela napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari rumah utama aula cabang ke-9, di samping Chu Xuan jalan di malam hari masih ramai dan sangat bising, dapat mendengar teriakan di mana-mana, dan dapat melihat lentera merah di mana-mana. Dari jalan ini, sepertinya bisa melihat kemakmuran dunia. Ye Chen berkata, besok adalah festival bulan purnama. Guru, hadiah apa yang diinginkan, aku akan memberikannya untukmu. Aku sangat kaya sekarang, aku bisa membelikanmu apa saja. Aku ingin bulan di langit, belikan untukku. Chu Xuan tersenyum dan menatap Ye Chen. Yah. Ye Chen terbatuk, dan tanpa sadar menatap langit malam, bukankah ini agak terlalu tinggi? Aku hanya ingin bulan itu. Chu Xuan mengangkat bahu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa mengambilnya. Ye Chen buru-buru mengikuti, lalu menggosok tangannya dan menatap Chu Xuan dengan seringai, Guru, apakah guru tidak bertanya kepada muridmu hadiah apa yang aku inginkan? Lalu apa yang kamu inginkan? Chu Xuan mengangguk dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Buka pakaian dan tidurlah denganku. Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya. Sepertinya kulitmu gatal lagi ingin kupukuli. Tiba-tiba Ye Chen melihat seseorang. Apa yang kau lihat? Melihat Ye Chen seperti ini, Chu Xuan tidak bisa membantu melihat ke arah Ye Chen. Chu Xuan menemukan bahwa Ye Chen melihat sebuah toko teh kecil lagi. Nah, lebih tepatnya, dia melihat seseorang yang duduk di sisi jendela toko teh kecil. Dia tampak seperti seorang sarjana, dan sangat lemah, tetapi wajahnya adil dan lembut, dan sosoknya jauh lebih kecil daripada rata-rata pria. Tidak bisa membantu tetapi mata indah Chu Xuan juga sedikit membeku, bergumam, Jining Suang. Guru juga melihatnya. Ye Chen tersenyum. Sangat kreatif bagi wanita untuk berpakaian seperti pria. Chu Xuan tidak bisa menahan senyum.
Menurutku itu tidak aneh. Ye Chen menarik telinganya. Di kota alkemis, dialah yang mengundangku untuk minum, dan disitulah keributan tentang keluarga Wu Tian adalah karena aku menjawab pertanyaan Jining Suang, disitulah bahwa aku dari keluarga Wu Tian tersebar, dan kemudian membuat serangkaian hal yang tidak masuk akal pun terjadi. Aku benar memiliki darah Wu Tian. Chu Xuan sedikit terkejut dan menatap Ye Chen sambil tersenyum. Apakah dia mengenalimu? Aku memakai topeng hantu waktu minum dengan Jining Suang di kota alkemis. Ye Chen menyeringai, tapi sekilas aku mengenalinya. Tidak peduli kamuflase semacam apa, tidak ada yang disembunyikan di bawah mataku. Aku tidak tahu seperti apa ekspresinya ketika dia mengetahuinya. Chu Xuan menghela nafas. Guru, izinkan saya memberitahu Anda. Yang paling tidak masuk akal bukanlah ini. Ye Chen pindah ke sisi Chu Xuan kamu tahu Su Nuoyan dari Istana Qixi. Dia suka Jining Suang, ini mengherankan, kedua wanita ini akan melakukan sesuatu dengan tempat tidur. Mengerti. Chu Xuan tidak bisa menahan senyum, saya melihat bahwa itu adalah Jining Suang. Jika saya tidak bisa melihatnya, mungkin saya juga akan melihatnya. Dia memiliki penampilan yang tiada taranya, dan wanita itu mengenakan pakaian pria, dia tampan dan sempurna. Chu Xuan melirik Jining Suang sekali lagi, tapi, aku benar-benar mengagumi keberaniannya, bahkan berani datang ke cabang ke-9 Heng Yue sendirian, bukankah apakah dia tidak takut dihancurkan? Apa guru ingin menghabisi Jining Suang? Ye Chen berbalik untuk tersenyum pada Chu Xuan Bagaimana denganmu? Chu Xuan tidak menjawab kata-kata Ye Chen, tetapi malah mengajukan pertanyaan kepadanya. Aku tidak bisa membunuhnya. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun aku sudah bisa melawannya dengan hati-hati, tapi jika dia ingin melarikan diri, aku tidak bisa menghentikannya. Lagi pula, yang ku benci bukanlah Jining Suang, melainkan Cheng Kun, Wu Changing dan yang lainnya. Chu Xuan berkata, sudahkah kamu memikirkannya? Akan ada pertempuran antara Heng Yue dan Sekte Zeng yang cepat atau lambat. Chu Xuan tersenyum, pernahkah kamu berpikir bahwa kekuatan tubuh roh mistik akan membuat banyak orang di sekte kita mati? Perang tidak peduli apakah kamu memiliki kebencian dengan dia, apakah kamu berteman atau tidak, dan posisi yang berbeda, ditakdirkan bahwa kami akan bertemu di medan perang nanti membela sekte masing-masing. Karena itu, Chu Xuan menatap Ye Chen yang diam, mungkin, kamu belum mengalami perang sesungguhnya, dan tidak tahu kekejaman dalam perang. Di hadapan gunung mayat dan lautan darah, kebaikan hari ini sama sekali tidak berharga. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, Chu Xuan tersenyum. Pikiran Cheng Kun mungkin tidak sebagus durumu, tapi dia memiliki satu hal yang tidak bisa dibandingkan dengan durumu, dan itu kejam. Kamu tahu kebaikan ketua sekte yang Ding Tian ditakdirkan untuk lebih baik daripada Cheng Kun, tetapi juga karena kebaikan inilah sekte Heng Yue yang akan memerintahkannya, membayar harga yang seharusnya untuk ini. Mendengarkan cerita Chu Xuan, apakah guru akan membunuhnya? Ye Chen ragu-ragu menatap Chu Xuan Chu Xuan berkata, apakah kamu akan menghentikanku? Chu Xuan bertanya lagi. Biar aku yang melakukannya guru. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, berjalan perlahan, langsung pergi ke toko teh kecil, dan langsung pergi ke meja tempat Jining Suang duduk. Melihat Ye Chen tiba-tiba muncul, Jining Suang, yang masih minum teh, sedikit terkejut. Ye Chen berkata, Saudara Ji, aku sangat senang melihatmu di sini. Ye Chen secara sadar duduk di seberang Jining Suang,
dan tidak menganggap dirinya orang luar. Dia mengambil teko dan menuangkan secangkir teh harum untuk dirinya sendiri. Ji Ningsuang berkata, haruskah saya memanggil Anda Wu Tian Chen Ye? Atau haruskah aku memanggilmu Ye Chen? Ji Ningsuang menyesap teh. Bagaimana denganmu? Ye Chen juga menyesap tehnya. Haruskah aku memanggilmu Ji Wu Chen? Atau haruskah aku memanggil Ji Ningsuang? Tiba-tiba, Ji Ningsuang mengerutkan kening, kamu tahu waktu itu aku. Ye Chen tersenyum santai, memegang gelas anggur dan berbalik dengan santai, penyembunyian apapun tidak ada artinya di mataku. Itu di kota alkemis, aku tahu itu kamu. Ye Chen sangat aneh hari ini. Dia bermain dengan cangkir teh itu dan berbalik di atas meja, tersenyum sambil bermain, semua orang hanya memainkan peran itu hanya pertunjukan. Ye Chen berkata, aku sudah bermain sangat baik bukan? Mendengar ini, Ji Ningsuang mengerutkan bibirnya, dan sekarang mereka diam. Dan dia pikir dialah yang bermain catur, tetapi sampai sekarang, dia mengetahui bahwa dia hanya dalam permainan dari awal hingga akhir. Ye Chen berkata, keberanianmu sangat besar, seorang diri berani memasuki aula cabang ke-9 Sekte Heng Yueku, apakah kamu sedang mencari kematian? Ye Chen masih membalik cangkir teh, dan terkadang Ye Chen mengetuk dengan rasa ingin tahu. Ji Ningsuang berkata, aku hanya lewat. Ji Ningsuang menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak berani memberitahu Ye Chen bahwa dia benar-benar mengunjunginya hanya untuk Ye Chen. Ye Chen berkata, mengingat bahwa Sekte Zhengyang dan Sekte Heng Yue akan bertarung cepat atau lambat, maka kamu tidak bisa pergi hari ini. Kata Ye Chen ringan. Kami Heng Yue juga menjadi orang jahat, sama seperti Cheng Kun mengirim untuk membunuh kami. Ji Ningsuang bertanya, apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Ji Ningsuang, yang tidak pernah berani menatap langsung ke Ye Chen, mengucapkan kata-kata ini, tetapi menatap Ye Chen. Gelombang di matanya yang indah masih agak kabur dan rumit. Ye Chen berkata, aku tidak membencimu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hanya saja, kamu dan aku itu berbeda, dan kita ditakdirkan untuk bertemu di medan perang di masa depan. Kamu adalah musuh masa depanku, jika aku membiarkanmu pergi hari ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tanganmu. Ji Ningsuang berkata, jika tidak ada di posisi bermusuhan, apakah kamu akan tetap menghabisiku? Ji Ningsuang menatap Ye Chen dengan mata redup. Itu tidak benar. Ye Chen mengangkat bahu. Tanpa sikap bermusuhan, kamu berjalan di jalanmu. Aku tidak membencimu. Mengapa aku harus menghabisimu? Di seberang loteng, Chu Xuan menyaksikan dengan tenang, tetapi Xiao Feng, yang baru saja tiba, menggaruk kepalanya lebih dari sekali. Aku berkata adik Chu, betapa aneh rasanya, aku tidak menemukan tanda-tanda pertarungan. Chu Xuan berkata, semakin acuh tak acuh dia bertindak, semakin menakutkan dia, seperti binatang buas yang akan bangun, seperti ketenangan sebelum badai. Bagaimanapun, dia adalah mantan kekasihnya. Aku seharusnya tidak melepaskannya. Chu Xuan menyesalinya, aku harus melakukannya. Boom, boom. Begitu kata-kata Chu Xuan jatuh, toko teh kecil di seberang mereka runtuh, dan suara gemuruh langsung menyebabkan jalan yang bising menjadi kacau, dan awan bergulir menutupi daerah itu. Mengapa demikian? Gemuruh mulai berkelahi. Suara diskusi di jalan membentuk gelombang, dan orang-orang di sekitar mereka sudah melarikan diri karena adegan perang agak besar, dan banyak orang sudah membuka langit untuk menonton. Boom! Gemuruh. Kemudian, di awan yang bergulung,
terdengar raungan konstan. Namun, raungan itu datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ketika awan yang bergejolak berangsur-angsur menghilang, Chu Xuan-er dan Xiao Feng hanya melihat dua sosok kabur berdiri saling berhadapan. Baru setelah awan menghilang, mereka bisa melihat dengan jelas. Ye Chen memegang pedang dan ujung pedang Ye Chen mengenai dada Jining Xuang. Jika kamu di sini, kamu akan membunuhku. Di sini, Jining Xuang menatap Ye Chen dengan tenang. Jika kau ingin tahu jawabannya, biarkan tubuh aslimu datang. Ye Chen tampak acuh tak acuh, mengambil pedang dari Jining Xuang, lalu berbalik, dan Jining Xuang di belakangnya berubah menjadi momen ketika Ye Chen berbalik. Sinar asap hijau. Tubuh klon. Di loteng yang berlawanan, Xiao Feng dan Chu Xuan-er melihat Jining Xuang berubah menjadi gumpalan asap, dan tidak bisa tidak melihatnya. Di sini, Ye Chen duduk di sebelah mereka berdua, menuangkan segelas untuk dirinya sendiri, dan kemudian menuangkannya ke mulutnya. Sedikit kecewa. Apakah kamu tahu bahwa dia adalah hanya tubuh klon? Chu Xuan-er menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Aku tahu. Ye Chen mengangguk sambil tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Chu Xuan-er memberi Ye Chen berderak dengan tegas, guru tidak bertanya padaku. Ye Chen menyeringai, memegangi rasa sakitnya di dahinya. Beranikah kamu cemberut? Ye Chen. Xiao Feng tersenyum, dan menatap Ye Chen dengan penuh minat. Aku ingin tahu, jika itu tubuh asli Jining Xuang, apakah kamu akan membunuhnya dengan pembunuhan tak berperasaan? Kalau begitu, Jining Xuang sudah bertanya padaku sebelumnya. Bagaimana dengan jawabanmu? Ye Chen berkata, aku mengatakan bahwa jika ingin tahu jawabannya, biarkan dia datang ke sini. Ye Chen menyeringai. Ye Chen menunjuk keluar jendela ketika keduanya mengerutkan kening. Setelah mendengar itu, keduanya saling memandang. Pada saat ini, jalanan kembali aktif, dan kedai teh kecil yang runtuh karena perang sebelumnya tidak sedikit sepi. Adapun mengapa Ye Chen berteriak, hanya karena dia melihat dua orang, yang berjalan berdampingan di jalan saat ini, itu adalah kata yang langka, berbicara tanpa henti di sepanjang jalan, wanita itu jauh lebih tenang, dengan sehelai rambut terkulai dan menutupi setengah dahinya. Dia melihat dengan hati-hati dan menyadari bahwa ada kata permusuhan di dahi di sebelah kiri. Kedua orang ini, tentu saja, adalah Ling Xiao dan Xiao Xiang. Sister Xiao Xiang sebenarnya berjanji untuk pergi berbelanja dengan penggoda Ling Xiao. Ye Chen menghela nafas. Ini pertama kalinya dia keluar dari cabang ke-9. Xiao Feng juga menghela nafas tanpa daya. Gadis yang baik. Tetapi untuk hidup dalam kebencian, sedih dan sedih. Kuharap Ling Xiao bisa mengeluarkan Xiao Xiang dari bayangan itu. Melihat Ling Xiao dan Xiao Xiang berjalan berdampingan di bawah, Chu Xuan-er akan membisikkan senyum. Ini adalah awal yang baik untuk berjanji pada Ling Xiao untuk keluar. Ye Chen menyeringai, saya sangat optimis tentang mereka. Lihat dirimu. Ayo pergi. Di sini, Chu Xuan-er bangkit dan mengangkat Ye Chen di satu tangan. Pada saat ini, di luar kota kuno, di puncak gunung, berdiri seorang pria dan berkata, Nona suci Jining Xuang, ayo kita pergi. Ini bukan saat yang tepat untuk tinggal di sini. Di belakangnya, seorang lelaki tua berambut abu-abu berjalan keluar. Jining Xuang menarik napas dalam-dalam, menoleh sedikit, dan tidak lupa untuk melihat kota di mana Ye Chen berada sebelum pergi. Ye Chen berada sebelum pergi.